warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ramadan, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertemu dengan Ustaz Ramadan dan memiliki kesempatan langsung untuk bincang-bincang seputar kegiatan Taklimul Quran di Darul Quran Mulia. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, di Darul Quran ini ada satu hal yang paling menonjol, yaitu pada bidang Al-Quran. Jadi santri-santrinya itu selain punya hafalan yang banyak, tapi hafalannya juga kuat-kuat, mutkin gitu ya Ustaz. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini mungkin nanti Ustaz Ramadan bisa sedikit menjelaskan apa sih rahasianya gitu di balik santri-santri Al-Quran yang punya hafalan banyak dan kuat-kuat gitu. Nah, untuk bulan-bulan sekarang ini kan sudah dimulai pendaftaran santri baru tahun 2023-2024 ya Ustaz? Iya. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana teknik santri menghafal Al-Quran, mungkin apa saja sih yang diujikan gitu pada tes PSB tahun ini pada calon santri yang akan mendaftar ke Darul Quran Mulia? Baik, untuk tes Al-Quran untuk SMP itu kan ada SMP dan SMA ya. Untuk SMP kita melihat dari bacaan ya, karena kalau SMP kan tidak ditanyakan hafalan, hanya bacaan yang baik dan benar dari makrojnya ya, sifat-sifat hurufnya, kemudian gunnah, mad dan seterusnya yang berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Jadi kita menilainya itu hanya dari bacaan yang baik dan benar, sehingga nanti ketika santri itu lulus di Darul Quran, maka tidak perlu waktu yang panjang untuk dia bisa memulai menghafal Al-Quran. Oke, baik. Itu jadi untuk tingkat SMP tesnya hanya tahsin saja? Iya, tahsin saja. Untuk tingkat SMA-nya? Nah, untuk tingkat SMA-nya, selain tahsinnya tadi sudah baik dan benar, juga ditanyakan hafalan. Nah, hafalan ini menjadi penting karena target kita di Darul Quran itu dari SMP sampai SMA itu kan 30 juz. Artinya ketika santri SMA masuk ke Darul Quran Mulia, dia juga harus punya bekal hafalan. Agar nanti bisa mengejar target yang kita berikan gitu. Ustaz. Untuk santri SMA ini kan berarti tesnya tahfiz ya Ustaz? Iya, tahfiz. Apakah dia harus punya hafalan sebelumnya atau cukup lolos tes seleksi PSB saja gitu yang diujikan oleh panitia, tapi dia bisa menghafal misalkan ketika tes itu? Apakah harus ada hafalan dulu gitu sebelumnya Ustaz? Iya, karena di wawancara sebelum tes hafalan itu ditanyakan jumlah hafalan. Oh, oke. Ditanyakan jumlah hafalan berapa. Kalau misalnya dijawab 10 juz, kemudian ditanyakan lagi yang siap diujikan berapa juz. Baik. Nah, yang siap diujikan itulah yang akan dites oleh penguji nanti. Nah, dalam tes itu maka penguji nanti akan memberikan beberapa soal untuk disambung oleh calon peserta tadi. Baik. Kalau misalkan dari calon peserta SMA yang ingin daftar itu belum punya hafalan, Ustaz. Belum punya hafalan atau mungkin hafalannya ada tapi minim. Itu apakah memungkinkan untuk masuk ke DQ ini? Memungkinkan, karena kriteria masuk Darul Quran itu kan tesnya ada 3 ya. Ada dari akademik, Al-Quran, kemudian wawancara ya. Nah, sangat memungkinkan ketika calon santri SMA itu dari segi tahsinnya sudah baik dan benar. Baik. Jadi sangat memungkinkan ya teman-teman. Iya, sangat memungkinkan. Kemudian Zat, tadi kan itu tes masuk ujian PSB-nya ya. Kemudian ketika santri sudah masuk, bagaimana sih gambaran kegiatan Taklimul Quran di Darul Quran Mulia ini? Iya. Santri baru yang masuk ke Darul Quran itu melalui tahapan-tahapan sebelum menghafal Al-Quran ya. Sebelum dia menghafal, nanti dia akan mengikuti program tahsin dulu. Program tahsin baik untuk SMP dan SMA.
Semuanya berarti Iya, ya? semuanya melalui program tahsin dulu, kurang lebih 2 bulannya. Oke, Tergantung nanti kalau tahsinnya sudah baik, berarti dia kurang lebih 2 pekan sudah bisa mulai menghafal Al-Quran. Oke, meskipun ya ketika di tes PSB dia sudah punya hafalan dan lancar, tapi tetap ikut tahsin dulu. Iya, tetap ikut tahsin agar nanti standar yang kita terapkan di Darul Quran itu sesuai dengan standar kita gitu ya. Nah, dari segi tahsinnya. Oke, berarti tadi kan Ustaz Sarmadan menyebutkan di Darul Quran ini targetnya adalah 30 juz ya Ustaz? Iya. Itu spesifik per tahunnya atau per semesternya seperti apa Ustaz? Iya, per semesternya itu kalau di IKS kita Iya. itu 2 sampai 2,5 juz ya. 2 sampai 2,5 juz. 2 sampai 2,5 juz. Minimal santri itu setiap hari menghafal setengah halaman. Minimal setengah halaman. Iya, kalau dia bisa menghafal setiap hari setengah halaman, insya Allah nanti selama 6 tahun di Darul Quran dia bisa selesai 30 juz. Oke, Itu baik. kita sudah hitung seperti itu. Oke. Itu minimal setengah halaman. Oke. Nah, selain program Taklimul Quran yang disediakan oleh Darul Quran ini yang kegiatan hariannya gitu ya Ustaz. Apakah di Darul Quran Mulia juga ada kegiatan seperti Murokaah Ustaz? Misalkan ketika liburan ada kegiatan Quran khusus 1 bulan menghafal Al-Quran gitu, ada nggak Ustaz? Ada, kita ada program intensif Al-Quran ya. Iya. Itu biasanya dilaksanakan di akhir semester 1 ya. Di masa Oke. liburan ya. Iya, iya. Di masa liburan akhir semester 1. Kemudian ada program yang lain juga untuk SMA ya. Untuk SMA biasanya itu mereka setelah selesai ujian sekolah di akhir kelas 12 Ya. Nah, mereka yang ingin mengikuti wisuda Al-Quran, maka mereka bisa mengikuti program itu untuk menyelesaikan hafalannya. Untuk mengejar targetnya gitu. Iya, ya, Ustaz? agar bisa mengikuti wisuda Al-Quran yang kita laksanakan setiap tahunnya. Oke, baik. Nah, jadi kan Darul Quran Mulia ini dikenal selain hafalan santrinya banyak gitu ya Ustaz, target Iya. capaian hafiznya tiap tahun itu selalu meningkat tiap tahunnya. Tapi santri-santrinya juga memiliki hafalannya itu kuat-kuat Ustaz. Nah, ini apa rahasianya Ustaz? Teknik-teknik hafalannya mungkin. Iya. Selain kita program menambah hafalan, kita juga memperkuat kualitas hafalan ya. Iya. Nah, kualitas hafalan ini selalu diprogramkan setiap harinya. Setiap hari mereka ada murojaah hafalan yang lama. Oke. Selain itu juga di akhir pekan ada pengulangan hafalan, murojaah hafalan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti di hari Sabtu mereka mengulang hafalan yang sudah dihafal tadi dari Senin sampai Jumat. Nah, di hari Sabtu itu fokusnya mengulang hafalan yang sudah dihafal tadi. Nah, selain itu juga di pertengahan semester Ya. kita ada program pekan murojaah namanya. Oh iya. Kalau di oke. sekolah ada PTS ya. Iya. Nah, itu dalam rangka menguatkan hafalan tadi. Oke, baik, baik. Bukan hanya di tengah semester, di akhir semester juga kita selalu mengadakan ujian Al-Quran. Oke. Itu hafalan mereka dari awal sampai akhir hafalan mereka itu distorkan ulang. Oh, berarti wajib distorkan ulang ya? Wajib Ustaz? distorkan ulang, bukan model MHQ ya. Oke. Kalau MHQ kan ditanya Iya, ya Ustaz? ditanya berapa baris selesai Iya. gitu ya. Iya, iya. Ini mereka mengulang hafalan dari awal sampai akhir. Oke. Jadi betul-betul terjamin Al-Quran dihafalkan oleh mereka itu wajib distorkan ulang di pertengahan Iya. semester dan di akhir semester ya Iya, Ustaz? makanya desainnya tadi itu tahapannya seperti itu. Oke, Di baik, setiap baik. hari ada murojaah, di setiap akhir pekan ada murojaahnya juga, di pertengahan semester ada murojaahnya, Iya. di akhir semester ada ujian Al-Quran. Oke. Nah, itu dalam rangka menjaga hafalan tadi. Iya, jadi pantas saja kalau misalkan hafalannya kuat-kuat karena memang satu hal yang penting gitu ya teman-teman, bahwa selain menambah hafalan Al-Quran itu wajib juga untuk memurojaahnya, menjaganya begitu ya Ustaz? Iya, betul. Oke, baik. Tadi sempat menyinggung tentang MHQ atau MTQ Ustaz. Nah, Nah. jadi kira-kira dari Deki itu kalau ada perlombaan-perlombaan misalkan di daerah mana atau per daerah atau provinsi atau bahkan nasional,
itu santri boleh juga ikutan lomba-lomba seperti itu ya Ustaz? Sangat boleh, dan bahkan kita dorong mereka Oh, ikut. gitu. Difasilitasi oleh. Iya, kita fasilitasi. Itu dalam rangka tadi menguji hafalan santri-santri kita. Oke. Hafalan santri itu bukan hanya di dalam internal kita, tapi kita siarkan ke luar sana agar menguji hafalan mereka. Benar nggak hafalan mereka itu bagus dan kualitasnya bagus gitu, baik dan benar. Selain program yang tadi, misalkan ada santri yang sudah selesai 30 juz ya Ustaz. Apakah bisa mengambil program sanad yang bersertifikat Ustaz? Iya, program sanad ini masih kita fokuskan di kalangan guru ya. Walaupun guru-guru kita sudah banyak yang mempunyai sanad ya, baik sanad tilawah, sanad hafalan, sanad mutun tajwid ya, tuhfah, matan jazari, beberapa guru kita sudah punya. Tinggal tadi bagaimana penyalurannya kepada santri. Tinggal kesiapan santri seperti apa gitu ya untuk mendapatkan sanad itu. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat kan jadwal keseharian santri di Al-Quran Mulia itu sangat padat ya Ustaz. Iya, betul. Dari mulai bangun tidur, sebelum subuh, kadang kayak mulai dulu, kemudian sampai tidur lagi itu betul-betul padat. Iya, betul. Nah, gimana sih triknya mengatur waktu antara menghafal Al-Quran dan belajar itu supaya seimbang Ustaz? Iya, di Darul Quran kan kita 3 waktu itu program Al-Quran ya. Oke. Ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib. Oke, ya bisa. Nah, 3 waktu ini kita fokuskan untuk menambah dan memurojaah hafalan. Oke. Nah, sebenarnya di santri itu, di waktu santri itu ada waktu-waktu kosong mereka. Oke. Nah, inilah yang kita arahkan santri untuk betul-betul memanfaatkan waktunya. Karena dengan kegiatan yang padat itu tentunya harus benar-benar bisa mengatur waktunya agar program-program itu berjalan sesuai dengan cita-cita mereka. Oke. Berarti di luar waktu belajar dari Deki juga menyediakan 3 waktu tadi ya Ustaz? Iya, 3 waktu. Ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib Iya. untuk menambah dan memurojaah hafalan. Iya, betul. Oke, Ustaz, boleh dikasih bocoran nggak Ustaz? Biasanya Deki ini meluluskan berapa hafiz atau hafizoh sih Ustaz setiap tahunnya? Kita sampai saat sekarang sudah mau wisuda kurang lebih 725 santri santriwati Itu dari angkatan awal berarti ya Ustaz? dari angkatan awal. Luar biasa. Masalah. Kurang lebih perjalanan kita kan sudah 15 tahun. Iya. Ya, kalau kita bagi kurang lebih setiap tahunnya itu ada 52 santri yang kita wisuda. Nah, dari 5 tahun terakhir ini rata-rata yang mengikuti wisuda itu di angka 100 santriwati. Untuk yang tahun 2022 ini berapa santri Ustaz yang mengikuti wisuda Al-Quran? Yang terakhir kemarin kita wisuda Al-Quran ke 7 ya. 7. Ke 7 itu kurang lebih 125an santri. Ya, di atas 100 ya Ustaz? Ya, di atas 100, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat presentasinya ini tiap tahun sepertinya selalu meningkat ya Ustaz presentasinya. Iya, selalu meningkat. Oke. Baik teman-teman, itulah bincang-bincang kita dengan Ustadz Sarmadan ya terkait bagaimana sih seluk-beluk Deki ini mencetak para hafiz dan hafizah Al-Quran yang bukan hanya kuat pada bukan hanya banyak hafalannya tapi juga kuat pada hafalannya tersebut. Baik Ustadz Sarmadan, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di manapun teman-teman berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.